Bismillah. Apakah hukum menggunakan biji tasbih ketika berzikir? Nak ringkas ke nak panjang? Kalau ringkas bid'ah. Kalau nak panjang, sebenarnya ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Di zaman sahabat. Pernah dua orang sahabat, dia menunggu di depan rumah Ibn Mas'ud. Kemudian apabila Ibn Mas'ud keluar, dia peranjat dua sahabat ni menunggu di luar rumahnya. Jadi ditanyakan, kemudian kata sahabat ni cara ringkas, ya Abu Abdurrahman, kalau kau ke masjid, kau mesti mengingkarinya. Jadi Abu Abdurrahman ke masjid, dilihatnya satu kelompok manusia. Dikumpulnya batu-batu hasa. Hasa ini batu yang digunakan untuk melontar syaitan semasa kita kerjakan ibadah haji di Mina. Jadi bila tekong ini mengatakan Allahu Akbar, yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Abu Abdurrahman melompat ke tengah-tengah kumpulan ini. Celaka kamu. Lihat, bukan didoakan, celaka kamu. Apa perkataan ini selanjutnya? Baju Nabi kamu belum koyak, pinggan mangkuknya belum pecah. Istilah orang sekarang, kuburnya masih merah, kamu dah buat bid'ah. Apa tekong ni mengatakan? Ya Abu Abdurrahman, ya kami baik. Baik kan? Yang dikatakan bid'ah hasanah. Sedangkan kata ustaz tadi, tidak ada bid'ah hasanah. Sampai kiamat kita tak dapat sanad yang sahih, ataupun terus tak ada sanadnya mengatakan bid'ah hasanah. Jadi dikatakan oleh Abu Abdurrahman, kalau kita ambil kesimpulan daripada kejadian ini, bid'ah. Ibn Mas'ud itu siapa? Kibarus sahabat. Ayat yang dibaca oleh ustaz tadi dalam Al-Quran dalam surah Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum. Disebut di situ walladzina ittaba'uhum. Orang yang ittiba kepada mereka, siapa dia? Muhajirin dan ansar, yakni sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Percayalah kalau antum ingin mencari keridhaan Allah, ittiba'lah setelah kepada Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sebab kata Rasulullah SAW, ashabi fil jannah, para sahabatku dalam syurga. Dan dibacakan juga tadi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu kurunku, kata Rasulullah SAW. Kemudian diajarkan, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat kaum muslimat bertasbih menggunakan biji-biji kurma. Di separuh riwayat mengatakan, di mana tangan-tangan kamu, di mana jari kamu, sebab besok ini akan bercakap, ini akan jadi saksi. Tangan-tangan yang jadikan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar yang kita urut apabila bertasbih, ini akan bercakap. Jangan katakan macam mana bercakap, tak ada soalan. Innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na. Adapun ucapan sambutan penerimaan orang-orang yang beriman seperti kita apabila diajak oleh Rasul, begitu juga para sahabat supaya beriman kembali kepada hukum Allah, kita katakan sami'na wa ata'na, bukan dibincang lagi. Jadi tinggalkanlah biji-biji tasbih. Syekh Nasruddin Al-Albani menjelaskan di dalam bukunya, asalnya biji tasbih ini diambil daripada kufar. Asalnya daripada orang-orang Majus, kemudian diambil oleh orang-orang Kristian. Kita pernah tengok cerita Solin kan? Cuba tengok tasbih-tasbih orang Solin, macam biji-biji tuku misalnya, basah. Jadi tidak perlu, sebab dalam hadis Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum seperti itu. Kalau menyerupai ibadah mereka, suluk ibadah mereka, ditakuti kita sama seperti mereka. Dan ada satu lagi, bila bertasbih, diorang ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Apa namanya itu? Tamayul. Di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamlil Quran, yang dinukil daripada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bertasbih, pakai biji tasbih ataupun bertasbih yang menggoyangkan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, itu namanya tamayul, hukumnya haram sebab menyerupai Yahudi. Sebab menyerupai Yahudi. Itu yang ke kanan, yang ke kiri, bagaimana yang berjoget?
Menyerupai siapa? Saya tengok filem-filem yang mana orang-orang Afrika, orang kulit hitam di Afrika, minta maaf ya, Dayak-Dayak tu rupanya sama seperti orang yang berjoget-joget bila bertasbih dan sebagainya. Kalau tidak menyerupai orang-orang kufar yang dikatakan Yahudi, Nasrani, Majusi, juga orang-orang Majus nanti. Seperti orang-orang asli di mana yang tidak punya agama. Kita punya agama, agama kita paling mulia. Jangan lakukan seperti itu. InsyaAllah dapat dipahami.